Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Fahdiana dan teman-teman semua. Hari ini kelas kami SF233A dari kelompok kami akan menjelaskan tentang pemberian infus intravena. Ada Vika Faradila, Maulana Ibrahim, dan saya Mutia Tri Tresnawati. Pengertian infus intravena adalah pemberian cairan dan obat-obatan melalui pembuluh darah vena. Prosedur ini dilakukan dengan memasang jarum kecil pada pembuluh darah vena pasien. Infus intravena umumnya digunakan untuk mengganti cairan tubuh atau memberikan obat secara langsung ke aliran darah. Adapun pengertian lainnya yang terdapat pada video kemarin yang dipaparkan Bu Fadiana, yaitu infus intravena adalah pemberian obat atau cairan yang dilakukan langsung melalui pembuluh darah. Dosis pemberiannya bisa bertujuan sebagai resusitasi cairan, proses penggantian cairan tubuh saat seseorang berada dalam kondisi kritis dan kehilangan banyak cairan. Ada dua pengertian lagi, ini ada infus intravena, yaitu pemberian sejumlah cairan dalam tubuh melalui pembuluh vena untuk menggantikan cairan hilang atau zat-zat makanan. Untuk terapi intravena, yaitu untuk memberikan cairan ketika pasien tidak dapat menelan, tidak sadar, atau syok untuk memberikan garam yang diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan elektrolit atau glukosa yang diperlukan metabolisme dan memberikan medikasi. Tujuan pemberian infus sendiri yaitu untuk memperbaiki status hidrasi pasien, mengganti kehilangan cairan tubuh, dan memberikan obat-obatan secara cepat dan efektif. Infus juga dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan elektrolit dalam tubuh. Adapun tujuan lainnya yaitu eh, berdasarkan cairan yang diberikan, yang pertama ada cairan kristaloid. Jenis cairan ini mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida, dan glukose. Umumnya diberikan untuk mencegah keseimbangan elektrolit, menghidrasi tubuh, mengembalikan pH, dan sebagai resusitasi cairan. Yang kedua, cairan koloid. Cairan ini memiliki kandungan molekul lebih berat ketimbang kristaloid. Operasi berat dan sebagai resusitasi cairan. Adapun kondisi yang membutuhkan pemberian infus koloid antara lain dehidrasi parah, keracunan makanan, stroke, serangan jantung, gangguan sistem imun, infeksi pemberian obat kemoterapi, dan peradangan kronis. Manfaat infus, metode ini diberikan pada pasien yang mengalami kekurangan elektrolit dan cairan tubuh akibat dehidrasi. Infus juga diberikan pada pasien yang tidak bisa makan, minum, serta asupan nutrisi yang tak terpenuhi. Keuntungan dan kerugian pemberian rute intravena, untuk keuntungannya sendiri itu ada 7. Yang pertama cepat, yaitu langsung masuk ke dalam sistemik. Yang kedua, efektif. Ketiga, tidak melewati first pass effect. Keempat, laju difusi dapat dengan mudah diatur sesuai kebutuhan pasien. Yang kelima, mudah diberikan untuk pasien yang tidak dapat menerima pengobatan per oral. Yang keenam, infus konstan mencegah fluktuasi puncak atau maksimum dan minimum kadar obat dalam darah untuk obat yang mempunyai IT. Yang ketujuh, pemberian obat, makanan, elektrolit dapat dilakukan secara bersamaan melalui infus. Untuk kerugiannya, yang pertama itu ada tidak bisa dilakukan drug recall sehingga risiko toksisitas dan sensitivitas tinggi. Yang kedua, kontaminasi mikroba melalui titik akses ke sirkulasi. Ketiga, iritasi vaskular. Dan keempat, inkompatibilitas obat dan interaksi dari berbagai obat tambahan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika. Persiapan sebelum pemberian infus. Sebelum pemberian infus intravena, perawat perlu melakukan persiapan alat dan bahan, memeriksa kondisi pembuluh darah vena, dan memastikan pasien dalam kondisi yang nyaman. Periksa alergi terhadap obat-obatan juga perlu dilakukan. Teknik pemasangan infus. Pemasangan infus intravena dilakukan dengan teknik aseptik untuk mencegah infeksi.
Perawat memasang jarum kecil pada pembuluh darah vena pasien dan memastikan aliran cairan lancar. Setelah itu, jarum diikat dengan kasa atau plester. Pemantauan selama infus. Selama pemberian infus intravena, perawat perlu memantau tanda vital pasien seperti tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh. Selain itu, perawat juga memeriksa kondisi pembuluh darah vena dan reaksi alergi terhadap obat-obatan. Komplikasi dan tindakan darurat. Pemberian infus intravena dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi, peradangan pembuluh darah, atau kebocoran cairan. Perawat perlu siap melakukan tindakan darurat seperti menghentikan infus, memberikan obat anti alergi, atau memanggil dokter. Pemeliharaan dan perawatan infus. Infus intravena perlu dipelihara dan dirawat dengan baik untuk mencegah infeksi. Perawat harus mengganti selang infus sesuai aturan, memeriksa kebersihan kulit di sekitar jarum, dan menjaga kestabilan aliran cairan. Penghentian infus. Setelah infus intravena tidak diperlukan lagi, perawat harus menghentikan pemberian cairan dan melepaskan jarum dari pembuluh darah vena pasien dengan hati-hati. Perawat juga perlu memastikan tidak ada kebocoran cairan setelah infus dilepas. Peran perawat dalam pemberian infus. Perawat memegang peran penting dalam pemberian infus intravena, mulai dari persiapan, pemasangan, pemantauan, hingga perawatan infus. Mereka juga bertanggung jawab dalam mendeteksi komplikasi dan memberikan tindak darurat jika diperlukan. Untuk keamanan dan etika dalam pemberian infus akan dilanjutkan oleh Maulana. Untuk keamanan dan etika dalam pemberian infus intravena harus dilakukan dengan memperhatikan etika profesi dan standar keamanan pasien. Perawat perlu menjaga kerahasiaan informasi pasien, memastikan identifikasi pasien yang dengan benar, dan menghindari kesalahan obat. Pentingnya pelatihan bagi perawat. Pelatihan dan pendidikan terus-menerus diperlukan bagi perawat dalam pemberian infus intravena. Hal ini untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan, serta mengikuti perkembangan teknologi dan metode terbaru dalam perawatan infus. Untuk perpustakaan dari video tersebut ada di sini, dan untuk literasi dari perawatan infus dan pemberian intravena. Sekian dari kelompok ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi infus ya, udah ya. Kemarin udah diterangkan juga tentang infus ya. Saya kira sama aja gunanya ya. Tadi ada ya. Terus ada kegunaannya kan? Guna infus. Coba lihat gunanya. Ada, Ibu. Ada ya. Oke. Pengertian infus intravena dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti ini di-share di grup ya. Udah belum? Belum ya? Share aja di grup ya nanti. Baik. Ya, Bu. Baik. Lanjut ke presentasi yang berikutnya. Ada berapa kelompok yang akan presentasi? Ada lagi kah? Kalau nggak salah loading dose ya? Atau apa ya kemarin? Ada Bu, di kelas 2B. Iya. Ada berapa kelompok yang mau presentasi hari ini? 3 Bu. 3 loading dose. Terus apa lagi? Bu, maaf suaranya kecil. Apa? Apa? Presentasi apa aja? Ini saya kurang stabil internetnya nih di luar kota. Oke, lanjut. Presentasi, silakan.
Udah? Oh, ini beda lagi ya. Tadi info, sekarang keuntungan. Oh, buka jadi satu ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 212B ya, Bu. Untuk materi selanjutnya itu keuntungan dari infus. Yang akan dijelaskan oleh Ananda Sela Rahayu, Ayudia Zahra, Fahmi Rizky Fadila, dan Travelina Indi Pratiwi. Dari cairan infus itu kan ada dua, ada cairan kristaloid dan cairan koloid. Kalau cairan kristaloid itu jenis cairan yang mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida, dan glukosa. Umumnya diberikan untuk menjaga keseimbangan elektrolit, menghidrasi tubuh, mengembalikan pH, dan sebagai resusitasi cairan. Untuk cairan koloid, cairan ini memiliki kandungan molekul yang lebih berat ketimbang kristaloid. Cairan koloid diberikan kepada pasien yang mengidap sakit kritis, operasi berat, dan sebagai resusitasi cairan. Tiga jenis yang termasuk ke dalam cairan kristaloid, yaitu ada cairan salin yang di dalamnya mengandung natrium dan klorida sebanyak 0,9%. Ada ring laktat, yaitu di dalamnya mengandung kalium, kalsium, laktat, natrium, air, dan klorida. Ada dextrose, yaitu di dalamnya mengandung gula sederhana guna meningkatkan kadar gula darah pasien hipoglikemi atau gula darah rendah. Lalu dalam cairan koloid ada gelatin, yaitu di dalamnya mengandung protein hewani guna mencegah berkurangnya volume darah dalam tubuh. Ada albumin, yaitu di dalamnya mengandung albumin guna menggantikan kadar yang hilang akibat operasi, luka berat, atau sepsis. Ada dextran, yaitu di dalamnya mengandung polimer glukosa guna meningkatkan proses pemulihan pasien yang kehilangan banyak darah. Dilanjutkan oleh Nanda. Selanjutnya itu ada keuntungan terapi intravena, antara lain efek terapeutik segera dapat tercapai karena penghantaran obat ke tempat target berlangsung cepat. Absorpsi total memungkinkan dosis obat lebih tepat dan terapi lebih dapat diandalkan. Kecepatan pemberian dapat dikontrol sehingga efek terapeutik dapat dipertahankan maupun dimodifikasi rasa sakit dan iritasi. Obat-obatan tertentu jika diberikan intramuskular atau subkutan dapat dihindari. Sesuai untuk obat yang tidak dapat diabsorpsi dengan rute lain karena molekul yang besar, iritasi atau ketidakstabilan dalam traktus gastrointestinalis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry saya terlempar. Kurang bagus sinyalnya. Oke, sudah selesai? Sudah kelar kah? Oh, sudah, Bu. Oke, lihat coba infusnya bagaimana tadi keuntungannya. Coba boleh dilihat lagi. Ibu maaf suaranya jauh ya, Bu? Jauh ya suaranya ya? Memang ininya kurang bagus Iya, sih. Bu, jauh. Oke. Ya, kristaloid ya. Oh ya, oke. Ini udah. Lalu tadi apa? Macam-macam infus sudah ya. Keuntungannya ada nggak? Nggak ada. Keuntungannya apa aja? Ini efek Mungkin terapeutiknya, Bu.
Oh, keuntungan terapi. Oke, keuntungan terapi tepat dan terapi lebih tepat diandalkan. Cepat mungkin ya. Jadi efek terapi cepat tercapai gitu ya. Terus apa lagi? Ada lagi kah? Udah. Ada lagi? Slide berikutnya Udah, apa? Bu. Udah paling yang tadi Bu, yang kayak misalnya dia dari cairan dextrose itu kegunaannya masing-masingnya apa, terus NaCl itu apa gitu aja Bu paling. Oh, indikasinya ya. Oke, baik. Ya, oke, lanjut. Presentasi berikutnya apa? Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok loading dose kelas SF212B dan disusun oleh Anita Rahman Pertiwi, Iskandar Hakim, Lulu Ilmaknun, Nia Febriana. Pengertian loading dose. Pengertian loading dose adalah cara untuk mencapai konsentrasi obat terapeutik dengan cepat atau segera memberikan respon klinis. Dosis muatan lebih besar dari dosis pemeliharaan dan biasanya diberikan sebagai bolus tunggal, meskipun beberapa obat, misalnya pemeliharaan dan biasanya diberikan sebagai bolus tunggal, meskipun beberapa obat, misalnya amiodaron atau digoxin, mungkin memerlukan beberapa dosis muatan yang diberikan selama beberapa jam hingga akhir hari. Sebaiknya, dosis muatan phenytoin intravena harus diberikan sebagai dosis tunggal. Obat-obatan dengan waktu paru yang lebih pendek, misalnya heparin, untuk mengobati emboli paru, mungkin juga memerlukan dosis muatan untuk segera mencapai efek terapeutiknya. Dalam dunia kedokteran, pengobatan untuk sebagian besar kondisi menggunakan berbagai obat farmakologis. Untuk masing-masing obat individual ini, rute pemberian, dosis yang tepat, dan frekuensi penggunaan ditentukan oleh farmakokinetik obat. Farmakokinetik adalah hubungan antara dosis obat yang diberikan dan konsentrasi obat yang diukur di dalam tubuh. Suatu obat diatur oleh bagaimana obat tersebut bergerak di dalam tubuh melalui penyebaran bioavailabilitas, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dosis obat adalah jumlah atau ukuran yang diharapkan dapat menghasilkan efek terapi pada fungsi tubuh yang mengalami gangguan. Dosis obat harus diberikan pada pasien untuk menghasilkan efek yang diharapkan, tergantung dari banyak faktor antara lain usia, bobot badan, kelamin, luas permukaan tubuh, berat penyakit, dan keadaan daya tahan tubuh. Untuk kelompok dosis obat, yaitu yang pertama, dosis terapi adalah dosis yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan orang sakit. Yang kedua, dosis maksimum merupakan batas dosis yang relatif masih aman yang diberikan kepada penderita. Dosis terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari. Yang ketiga, dosis toksik adalah dosis yang diberikan melebihi dosis terapeutik sehingga dapat menyebabkan terjadinya keracunan obat. Yang keempat, dosis letal, yaitu dosis atau jumlah obat yang dapat mematikan bila dikonsumsi. Bila mencapai dosis ini, orang yang mengonsumsi akan mengalami kelebihan dosis atau overdosis. Yang kelima, initial dose, merupakan dosis permulaan yang diberikan pada penderita dengan konsentrasi atau kadar obat dalam darah dapat dicapai lebih awal. Yang keenam, loading dose adalah dosis obat untuk memulai terapi sehingga dapat mencapai konsentrasi terapeutik dalam cairan tubuh yang menghasilkan efek klinis. Yang ketujuh, maintenance dose adalah
dosis obat yang diperlukan untuk memelihara dan mempertahankan efek klinis, atau konsentrasi terapeutik obat yang sesuai dengan regimen dosis diberikan dalam tiap obat untuk menggantikan jumlah obat yang dieliminasi dari dosis sebelumnya. Perhitungan dosis pemeliharaan yang tepat dapat mempertahankan suatu keadaan stabil konsentrasi obat di dalam tubuh. Untuk tujuan dari penetapan dosis obat dapat digunakan untuk mendapatkan efek terapeutis dari suatu obat, namun tidak semua obat bersifat betul-betul menyembuhkan penyakit. Banyak di antaranya hanya meniadakan atau meringankan gejala saja. Dosis awal yang diberikan dengan tujuan agar konsentrasi obat yang diinginkan tercapai dengan cepat, sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik yang digunakan untuk mencapai konsentrasi obat yang diinginkan, di mana akan mendekati namun dosis permuatan tidak dapat untuk mempertahankan kecuali yang diberikan pemeliharaan dosis. Selanjutnya ini adalah rumus yang digunakan untuk perhitungan loading dose yang ada DL CSS kali VD. Yang kedua ada CSS sama dengan R dibagi VD dikali K. Lalu ada DL sama dengan keterangannya. DL itu adalah dosis tambahannya. Untuk satuannya miligram. CSS adalah konsentrasi keadaan tunak. Satuannya miligram atau mili. Untuk VD itu adalah volume distribusi. Satuannya mili atau liter, R-nya laju infus dengan satuan miligram per jam atau mililiter per jam. Untuk K adalah konstanta eliminasi dengan satuan per jam. Ada rumus yang digunakan untuk perhitungan maintenance dose. Yang pertama ada MD sama dengan CS dikali CI. Yang kedua ada MD sama dengan CSS dikali VD dikali K. Untuk keterangannya, MD adalah maintenance dosis atau juga disebut dengan laju infus. Untuk satuannya miligram per jam atau miligram per menit. Untuk CSS adalah konsentrasi steady state dengan satuan mikrogram per mili atau miligram per mili. Untuk VD adalah volume distribusi dengan satuan liter, dan K adalah konstanta eliminasi dengan satuan per jam. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama adalah seorang dokter ingin memberikan obat anestesi dengan laju IV infus 3 mg per jam. Konstanta eliminasinya 0,1 per jam dan volume distribusinya 10 liter. Berapa muatan dosis yang diberikan oleh dokter jika ingin konsentrasi obat dengan cepat mencapai 3 mikrogram per mili? Untuk jawabannya, kan yang diketahui di sini udah ada R-nya, ada K dan VD. Untuk R-nya sendiri ada laju infusnya 3 mg per jam. Untuk K itu konstanta eliminasinya 0,1 per jam. VD adalah volume distribusi 10 liter. Untuk CSS-nya 3 mikrogram per mililiter. Atau kalau disederhanakan menjadi miligram menjadi 0,003 mg per mililiter. Jadi untuk penyelesaian soalnya menggunakan rumus DL sama dengan R dibagi K. Untuk nilai R-nya sendiri adalah 3 mg per jam dibagi dengan 0,1 per jam dapatkan hasil 30 mg. Contoh soal 2. Seorang pasien laki-laki umur 58 tahun dengan berat badan 80 kg dirawat di ruang ICU setelah mengalami infak miokard akut. Pasien menunjukkan takikardia ventrikuler berulang yang tidak merespon lidokain. Karena itu diberikan infus intravena prokainamid selama 5 hari 2 liter per kilogram dan T1
tes tengah 3 jam. Hitunglah laju infus miligram per menit untuk prokainamid sebesar 4 mikrogram per mili. Untuk FD-nya 2 liter per kilogram dikali 80 kilogram sama dengan 160 liter. Untuk tes tengahnya 3 jam, maka K 0,693 dibagi 3 sama dengan 0,231 per jam. Untuk CSS-nya 4 mikrogram per mili disederhanakan menjadi 4 miligram per liter. Untuk MD-nya rumusnya CSS dikali VD dikali K. Tinggal dimasukin aja angkanya 4 miligram per liter dikali 160 liter dikali 0,31 per jam. Sama dengan 147,84 miligram per jam atau 2,464 miligram per menit setara dengan 2,5 miligram per menit. Ini untuk daftar pustakanya diambil dari National Library of Medicine dan Murray MJ dan kawan-kawan tahun 2000 manajemen perioperatif pengobatan perawatan kritis 2 edisi Philadelphia Lippincott Williams dan Walvis. Oke, baik. Terima kasih. Ini loading dose sudah dengan soal-soal ya. Saya lihat ya. Nanti coba lihat loading dose sama maintenance dose kan udah tahu kan apa bedanya ya. Nanti kalau ujian berarti udah tahu. Kemudian kalau soalnya bagaimana? Coba lihat soalnya. Halo, coba soalnya di slide-nya. Sudah terlihat, Bu? Suara saya terdengar? Ya, coba lihat soalnya. Ya, ini saya putus-putus dengar suara kalian. Mungkin sinyal saya nggak bagus ya, atau gimana? Kalian dengar suara saya putus-putus nggak? Dengar, Bu, suaranya. Oh. Putus-putus juga ya? Terdengar Bu, tapi agak kecil, Jauh agak ya? jauh gitu Bu, iya. Oh gitu, oke. Ya ini kurang bagus ini sinyalnya, saya lagi di luar kota memang. Nggak apa-apa. Ini nanti dipelajari ya. Ini kan soal-soal yang mungkin akan saya keluarkan juga ya, kalau di soal UAS kalian nanti gitu ya. Jadi ini contoh soal gampang ya, mencari dosis loadingnya bagaimana. Kan tinggal rumusnya udah ada nih, tinggal kalian nanti memasukkan saja gitu ya. R itu apa? R itu kecepatan ya. Ya. R itu kecepatan. Kecepatannya berapa? 3 mg per ya kecepatan atau laju infus ya sama aja sih. Jadi infus itu berapa jam, berapa miligram per jam gitu ya. Jadi kecepatan. Kayaknya konstanta eliminasinya sehingga nanti akan dapat dosis loadingnya ya. Oke. Lanjut soal kalian bisa ya ke ujian ya. Soal berikutnya apa? Nomor 2. Oke. Ini juga sama. Cuma ini yang dicari adalah MD-nya ya. Dosis pemeliharaannya, maintenance dose-nya ya, kalau nggak salah ya. Ya. Iya, Bu. Oke. Di sini udah diketahui apa saja. Volume distribusi dicari kan? Tapi udah ketahuan ya, tinggal dicari dengan kilogram ya, karena berat badan pasiennya beda kan. Oke, kemudian tes tengahnya diketahui. Tes tengah diketahui ya, 3 jam ya. Tengahnya ada, Bu. 3 jam. Terus K-nya dicari ya. K-nya masih sama dengan soal yang UTS ya. K itu selalu 0,693 dibagi tes tengah ya, kayak gitu. Berarti dapat K-nya, konsentrasi steady state-nya ketahui di sini berapa? Konsentrasi steady state-nya? 4 mikrogram per mili. Hitunglah laju infus untuk prokainamid sebesar, apakah begini soalnya ya, untuk prokainamid sebesar 4. Dari mana kalian tahu ini steady state nih? Kayaknya soalnya nggak begini deh. Soalnya begini nggak? Konsentrasi untuk mencapai konsentrasi tunak atau apa gitu nggak ada kata-katanya seperti itu soalnya. Tidak ada, Bu.
Karena untuk mencapai 4, sekian mikrogram, 4,0 itu belum tentu dia tunak ya. Belum tentu tunak gitu loh. Kan ini konsentrasi SS ya, konsentrasi steady state ya, bukan konsentrasi biasa gitu. Berarti di sini harus ada nih kata-katanya. Kayak gitu ya. Untuk mencapai konsentrasi yang tetap atau konsentrasi tunak atau konsentrasi apa gitu. Sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa 4 mikrogram per mililiter ini adalah konsentrasi steady state gitu ya. Jadi soalnya nih ya. Nah, karena menjadikan liter, karena di sini adalah pemberian infusnya berapa? Dalam liter ya. Jadi kalian harus menyamakan, karena volume distribusinya juga liter ya. Berarti kalian harus menyamakan konsentrasi steady state atau tunaknya sama ya. Mililiter ini menjadi liter dulu gitu, karena satuannya harus disamakan. Kayak gitu ya. Jadi itu yang kalian harus ingat dari ini, soalnya mudah. Rumusnya juga nanti saya kasih, tapi yang perlu diingat adalah satuannya. Ya, jangan lupa. Oke, lanjut. Ada soal berikutnya? Soal nomor 3, nggak ada? Tidak ada Bu, cuma 2 contoh soalnya. Oke, kalau nggak ada lagi mau presentasi? Nggak ya? Tidak ada Bu, sudah habis. Oke, kalau nggak ada saya yang akan memutarkan video ya. Ini kalian dengarkan baik-baik videonya. Kemudian minggu depan kalian presentasikan seperti biasa ya. Video ini kalian presentasikan. Ada 2 video ya, atau 3 video yang akan saya berikan. Itu semua soal ya. Nah, kalian nanti yang mungkin karena waktunya terbatas ya, saya hanya putar 1 video ya. Nanti kalian yang 2 lagi kalian pelajari, saya kirim di grup ya. Saya kirim di grup 3 video. Itu nanti kalian 3 kelompok ya, presentasi seperti biasa di minggu depan. Ini sekarang saya putar 1 video dulu saja, takutnya waktunya nggak cukup kalau 3-3-nya. Nanti yang 2 lagi kalian pelajari sendiri. Kemudian seperti biasa ya, kalian screenshot, kalian terangkan gitu ya. Jadi kalian belajar dari video supaya kalian paham bagaimana cara menghitungnya ya. Oke, saya coba bentar ya, saya coba. Apakah ini sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu. Kita dengarkan ya, kita dengarkan baik-baik ya. Video ini minggu depan nanti akan saya kirim lagi 2 video lainnya ya, tapi nanti kalian presentasi ya. Oke, baik. Saya tes dulu ya, suaranya terdengar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya? Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Silakan didengarkan baik-baik ya. Bareng-bareng nanti dipresentasikan minggu depan ya. Jadi ada 3 kelompok yang akan maju ya. Oke. Kita teruskan pada pertemuan kelima, bagian kelima. Kita akan membahas mengenai loading dose dalam infus ya. Di loading dose ini diberikan pada infus agar cepat tercapai CSS ya. Jadi kita sudah membahas bahwa dalam infus ini
waktu yang dibutuhkan untuk mencapai CSS itu relatif lama, ya, tergantung dari waktu paruh obat tersebut. Dan loading dose, fungsi loading dose di sini diberikan itu untuk memberikan efek yang lebih cepat, ya, lebih cepat sehingga CSS-nya pun akan lebih cepat tercapai. Loading dose biasanya diberikan secara bolus, ya, bolus. Lalu setelah itu diberikan infus. Ini rumus loading dose, ya. Itu CSS kali VD. Bisa juga ada dua rumus, ya. Ada yang CSS kali VD, dan ada juga yang R dibagi K. Dan ini kinetika, ya, obat yang infus yang sebelumnya diberikan secara bolus, ya. Loading dose bolus. Nah, ini gambarannya. Nah, ini adalah grafik infus saja. Jadi intravena infus, di mana steady state akan tercapai cukup lama, ya. Waktu yang dibutuhkan itu tergantung dari waktu paruhnya. Kita sudah bahas pada pertemuan 5 bagian yang sebelumnya. Kemudian ini yang intravena bolus, ya, yang sebagai loading dose-nya. Loading dose-nya, jadi diberikan dulu bolus, ya, sebagai loading dose. Kemudian setelah itu infus, maka kombinasinya itu menjadi seperti ini grafiknya, ya. Jadi konsentrasi obat dalam plasma langsung berada pada konsentrasi steady state, ya. Konsentrasi steady state di sini. Ini, ya. Ini adalah infus yang pertama yang diberikan bolus, yang diberikan loading dose dulu, baru setelah itu diberikan infus. Ini contoh soal yang ketiga. Ini soal yang ketiga. Seorang dokter ingin memberikan infus anestesi kepada pasiennya dengan kecepatan dengan kecepatan itu 2 mg per jam. Ya. Konstanta kecepatan eliminasi obat tersebut adalah 0,1 per jam. Ya, jadi K-nya sama dengan 0,1 jam dengan volume distribusi ini mengikuti model 1 kompartemen, ya, 10 liter. Berapa loading dose yang harus diberikan pada pasien tersebut jika diinginkan konsentrasi dalam plasma cepat mencapai 2 mikrogram per mili? Berarti di sini adalah CSS. CSS itu 2 mikrogram per mili atau miligram per liter. Ya. Yang ditanya di sini adalah loading dose, ya, LDL, loading dose-nya. Berapa loading dose yang harus diberikan pada pasien tersebut jika diinginkan konsentrasi dalam plasma cepat mencapai 2 mikrogram per mili. Dengan loading dose itu akan cepat ya, CSS dikali VD. Ya, CSS dikali VD. CSS dikali VD. IDL dengan CSS-nya yang 2 miligram. Kita ambil satuan dalam miligram. VD-nya dalam satuan liter. Kali VD-nya 10. Faktanya, sepanjang tahun 2023 aja, Polri sudah menerima laporan kasus kejahatan cyber sebanyak 3.700. Ini. Sehingga DL-nya
dikali 10 ya, 20 satuannya miligram ya. Di loading dose satuannya dalam satuan massa ya. Ini liternya coret ya di sini. Jadi liter bagi liter habis, sehingga satuannya dalam miligram. Atau bisa juga menggunakan rumus yang lain ya, yaitu DL sama dengan R dibagi ya, di R dibagi K L sama dengan R-nya itu adalah 2 mg per jam, 2 mg per jam ya, dibagi K-nya adalah 0,1 jam. Nanti ini jamnya coret ya, satuannya coret, satuannya dalam miligram. IDL sama dengan ya, 2 dibagi 0,1, 20 mg. Jadi kita menggunakan rumus yang CSS kali VD, juga menggunakan rumus R dibagi K ya. Itu untuk soal nomor 3. Kemudian ini contoh soal nomor 4 ya. Ini berapa konsentrasi obat dalam plasma setelah 6 jam pemberian loading dose ya, 10 mg. Kemudian secara simultan diberikan infus dengan kecepatan 2 mg per jam. Waktu paruh obat tersebut 3 jam dan volume distribusinya 10 liter. Ya. Jadi di sini yang ditanya adalah yang diketahui ya. Yang diketahui pertama adalah T ya. T sama dengan jam. Kemudian DL-nya, dose-nya sama dengan 10 gram. Kemudian R-nya, kecepatan infusnya 2 mg per jam. Kemudian T setengahnya sama dengan 3 jam. Kemudian volume distribusinya sama dengan 10. Yang ditanya adalah CP pada waktu 6 jam. 6 jam pemberian loading dose ya. Dan setelah pemberian infus. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang ini ya. Gunakan rumus yang ini ya. Nah, di sini kita memerlukan data K ya. Persentase kecepatan eliminasi, sedangkan yang diketahui belum ada nilai K. Tapi kita bisa hitung dari nilai T setengah ya. T setengah, sehingga kita di sini menghitung nilai K ya. K itu sama dengan 0,693 dibagi T setengah ya, sama dengan 0,693 dibagi T setengahnya itu 3 jam, itu 0,231 satuannya per jam. Nah, kita hitung ya. Jadi DL-nya sudah diketahui, ID-nya ada, kemudian K-nya sudah ada, kemudian R-nya juga sudah ada. Kita hitung yang ini dulu ya. Jadi P sama dengan DL dibagi VD ya. Dibagi VD kali E pangkat min K kali T. Hitung ini dulu.
ICP sama dengan DL-nya, loading dose-nya adalah 10 mg ya. 10 dibagi PD-nya 10 ya. 10 dikali ya, XP ruang buka minus K-nya 0,231 dikali T-nya yang ditanya adalah 6 jam ya. 6 dengan ya. Ini dalam satuan miligram per liter. Kemudian kita hitung juga yang keduanya yang ini ya. Jadi CP sama dengan R dibagi PD dikali K ya. Kali K. Kemudian kita kasih kurung ya. Kurung dikali 1 dikurangi pangkat min K kali T. Ya. ICP ya sama dengan, kita hitung dulu yang luas yang ini ya. Yang luas yang ini kita hitung jadi 10 dibagi D-nya 10 nya kali K-nya 0,231. Dan ini belum sama dengannya 4,32 dan kita hitung ruas yang ini ya. Ruas yang ini sama dengan 1 dikurangi XP ya. XP kurung buka minus K-nya 0,231 dikali 6 nya 6 ya. Nah, sehingga CP-nya itu sama dengan ini ya. Ini dikali yang ini sama dengan, dan CP-nya totalnya ya, CP totalnya sama dengan hasil yang di sini ya, hasil yang ini ya, ini ya yang loading dose ditambah yang hasil yang infus ya, yang infus 3,5 ya, satunya miligram per liter. Jawaban sorry. Ini sepertinya R-nya salah ya. Coba kalian lihat, R-nya benar nggak? R-nya itu 2 ya. Kok iya, R-nya 2 Bu. Tapi dia ya, 10 tadi ya. Salah ya, ini berarti ya. R-nya 2, tapi hitungannya benar ya. Maksud saya rumusnya benar, masukin cuma R-nya salah ya. R-nya harus 2 ya. Karena kan ini 2 mg per jam ya. Jadi nanti kalian jangan salah ya. R-nya bukan 10 tapi 2. Ya. Nanti perhitungannya kalian coba-coba sendiri ya pakai kalkulator. Nanti kalian akan tahu deh bagaimana pakai kalkulator, jadi mana dulu harus dikerjakan. Jangan sampai nanti udah tahu rumusnya, tiba-tiba begitu dimasukin salah tuh kayak ujian kemarin gitu ya, sayang ya. Nah, jadi nanti ini kalian pelajari dulu ya, pakai kalkulator coba-coba ya. Itu bagaimana cara mengerjakannya. Kita lanjutkan ya. Jawaban soal 4 ini adalah konsentrasi obat dalam plasma setelah 6 jam itu adalah 3,5 mg per liter.
Itu untuk pertemuan kelima Nah, bagian ini yang perlu kelima. kalian ingat adalah dia CP ya, bukan C steady state ya. Kenapa? Karena di sini nggak ada kata-kata, sorry, dia nggak ada Lanjutkan. kata-kata untuk mencapai kadar tunak ya. Berarti dia konsentrasi plasma biasa gitu ya. Jadi jangan salah ya. Nah, kalau kalian bisa tahu bahwa misalnya dia harus di loading, itu biasanya ada kata-kata supaya cepat mencapai gitu. Itu berarti dia harus di loading gitu ya. Jadi itu inti-intinya apa namanya soal-soalnya ya. Jadi tapi kalau misalnya disebutkan berapa konsentrasi obat dalam plasma setelah 6 jam gitu ya, karena nggak disebutkan mencapai konsentrasi yang apa tunak, maka dia hanya konsentrasi plasma biasa saja ngitungnya ya. Seperti itu rumusnya, gitu ya. Pada pertemuan kelima bagian ke-6. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi ini udah ya. Jadi nanti ini saya bagi ya. Kita masih punya berapa waktu? Masih banyak ya kalau nggak salah ya. Jam berapa sih kita? Oh, masih ada waktu ya. Oke, ini ada video lagi kita putar ya. Mungkin kita cermati bareng-bareng ya. Sebentar. Masih ada waktu untuk ya. Saya buka. Ya, ini juga bagus videonya. Bentar. Kalian bisa cermati. Stand dulu ya. Bentar. Oke. Ini juga ya. Ini jadi soal-soal kalian udah saya kasih seperti ini kira-kira ya. Silakan didengarkan. Ini kompartemen 1 terbuka intravena infus ya, tapi dia ada steady state juga. Silakan. Masuk ke dalam vena, jadi ke dalam sirkulasi sistemik, dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Kalau bolus langsung masuk 50 mg-nya. Tetapi kalau yang infus itu tidak masuk 50 mg. Nah, ini misalnya infusnya. Maka nanti yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik atau pembuluh darah itu perlahan-lahan, jadi tidak langsung 50 mg. Jadi teman-teman paham bedanya ya. Oke, jadi sekali lagi mungkin ini udah pernah saya share, saya lupa ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang infus, mana yang bolus ya. Jadi kalau dia infus, maka dia masuknya perlahan-lahan. Tetapi ketika diberikan dalam bentuk bolus, dia 50 mampu langsung masuk gitu ya. Walaupun nanti konsentrasi di dalam plasmanya itu sama nanti ya, full biasanya. Tapi karena masuknya beda, maka naiknya perlahan-lahan. Seperti itu ya. Tapi kalau berbicara kompartemennya tetap sama, yaitu kompartemen 1. Jadi hanya ada satu kompartemen, yaitu kompartemen sentral. Kemudian terbuka, berarti di sini ada eliminasi, gitu ya. Karena ini kompartemen 1 terbuka dan ini pemberiannya infus, nanti dia memang obatnya langsung masuk ke dalam vena. Sama-sama pemberiannya di dalam vena, tetapi masuknya perlahan-lahan. Tuh. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung saja. Ini visi misi dari universitas, fakultas, dan juga prodi. Kemudian capaian pembelajaran. Ini beberapa tadi ingat ya, harapan pembelian berulang itu supaya obat tetap berada di dalam jendela terapi gitu. Nah, parameter yang bisa kita gunakan untuk menilainya nanti adalah volume distribusi obat, nilai clearance, dan juga nilai T setengah eliminasi. Jadi, untuk perhitungannya itu sebenarnya tetap beracuan dulu ke pemberian dosis tunggal gitu. Jadi kita hitung dulu yang pemberian dosis tunggal sehingga nanti bisa kita prediksi berikutnya itu kita berikan kapan. Tuh. Nah, prinsip yang akan kita gunakan pada obat yang eliminasinya orde 1 karena umumnya obat-obat itu diberikan dia eliminasinya orde 1 di infus ya. Nah, tetapi kecepatan absorpsi yaitu nanti orde 0 gitu. Nah, jadi prinsip yang digunakan untuk kecepatan eliminasi obat itu adalah superposition. Jadi di sini mengasumsikan bahwa pemberian obat pertama itu tidak akan berpengaruh terhadap
profil farmakokinetika obat pada pemberian berikutnya. Nah, sehingga pada pemberian obat AUC-nya itu akan sama dengan AUC pada pemberian tunggal gitu. Jadi kan tadi kurva nih. Nah, nanti dia akan naik kan ya, kemudian akan turun ya. Ini AUC-nya. Jadi pada pemberian berulang pun itu dia pakai prinsip ini superposition, sehingga di sini asumsinya obat nanti yang diberikan baik dia pemberian tunggal ataupun nanti pada pemberian selanjutnya. Jadi pada pemberian selanjutnya misalnya di sini. Nah, nilai AUC-nya itu sama antara nilai AUC pemberian pertama dengan AUC pemberian, dengan syarat nanti obatnya diberikan dengan dosis yang sama dan dengan interval waktu yang konstan. Gitu. Jadi nanti misalnya pemberian yang ketiga itu juga sama waktunya. Misalnya intervalnya setiap 4 jam. Gitu. Maka nanti setiap 4 jam dia minum dosis dengan dosis yang sama, maka nanti AUC-nya itu juga akan sama gitu. Seperti ini teman-teman, ketika dia mengkonsumsi Sorry, tadi ternyata keluar ya? Iya, Bu. Bentar, Bu. Oke, kurang stabil jaringannya. Coba nanti kita dengarkan dulu ya, sebentar. Ini makanya agak bagus ini saya jaringannya. Nah, keluar sendiri. Nah, tadi sampai mana tuh? Nah, ini coba lanjutkan aja ya, nanti kan kalian bisa ini dengar sendiri. Coba. gitu. Nah, Apa ini udah kedengaran belum suaranya? Kedengeran, Bu. Sudah, Bu, tapi tampilannya masih Zoom. Halo, coba saya ulang lagi ya. Ini kenapa ya kok keluar masuk ini? Jaringan saya apa ya? Coba. Ini udah kelihatan dan sudah terdengar suaranya? Sudah kelihatan? Gambar udah ada, tapi suara belum ada. Gambarnya kelihatan nggak? Gambar udah kelihatan. Gambarnya kelihatan nggak? Gambar sudah kelihatan, Bu. Kah? Tinggal suara yang belum, Bu.
Oke, halo, suara saya terdengar? Iya Bu, kedengaran Bu. Ya, tapi videonya kayaknya nggak bisa diputar ya. Ini kayaknya nggak cukup kuat ini. Saya nggak ngerti deh. Dari tadi begitu putar video dia langsung keluar, terlempar. Coba, bentar. Nah, ini kelihatan nggak? Iya Bu, kelihatan Bu. Kelihatan. Terus terdengar nggak suaranya? Terdengar nggak? Belum, Bu. Nggak. Ada suaranya, Bu. Nggak kedengaran. Suaranya kenapa kecil? Nggak ada suara. Nggak ada Bu. Kedengeran nggak tuh suaranya? Nggak ada, Nggak. Bu. Ibu. Nggak ada. Masa sih? Bentar. Atau, oh iya, sorry, sebentar. Saya coba. Kedengeran nggak suaranya? Oh, halo? Belum Bu. Dengarkah? Belum kedengaran Bu. Nah, udah Bu, sekarang udah Bu. Oh, sudah terdengar. Coba kita dengarkan lagi ya sambil menunggu ya. Masih ada waktu. akumulasi obat tersebut kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi F ini faktor akumulasi itu sama dengan 1 dibagi 1 dikurang eksponen min K dikali kayak gini ya. Ini menunjukkan interval pemberian dosis. Gitu. K-nya itu kecepatan eliminasi. Nah, ini teman-teman, karena nilai eksponen min K dikali T itu sama dengan fraksi dosis obat yang tersisa. Jadi sama dengan fraksi dosis obat yang tersisa pada akhir suatu interval pemberian obat, maka dia disingkat dengan F. Jadi rumus dari faktor akumulasi itu bisa menjadi seperti ini, disingkat 1 bagi 1 kurang F. Itu. Nah, teman-teman, dari rumus ini nanti bisa kita buktikan bagaimana akumulasi obat yang dikaitkan dengan waktu eliminasi obat, tes setengah eliminasinya. Nah, jadi ini kesimpulannya, nanti jika obat diberikan dengan interval pemberian obat dan tes sama dengan tes setengah eliminasi, jadi waktu interval pemberian obat, onset terapinya itu bisa cepat, maka dosisnya biasanya dia akan lebih besar untuk dosis muatan. Nah, nanti setelah kita memberikan dosis muatan, berikutnya baru nanti akan kita berikan dosis maintenance. Jadi dosis yang umumnya diberikan agar kadar tunak di dalam darah itu tetap tercapai. Itu, tapi untuk yang pertama umumnya kita akan memberikan dosis muatan. Nah, ini lihat interval pemberian obatnya. Jika intervalnya sama dengan tes setengah eliminasinya, maka nanti dosis muatan yang teman-teman berikan itu 2 kali lebih besar dari dosis maintenance, gitu ya. Nah, kemudian jika interval pemberian obatnya itu lebih pendek dari tes setengah eliminasi obat, maka nanti obat terakumulasi di dalam tubuh itu lebih banyak. Jadi contohnya, misalnya tes setengah eliminasinya 6 jam, tetapi interval pemberian obatnya 4 jam. Nah, maka nanti dia akan banyak terakumulasi di dalam tubuh. Dan sebaliknya, jika intervalnya lebih panjang dari tes setengah eliminasi, maka obat yang terakumulasi di dalam tubuh itu akan lebih sedikit. Nah, teman-teman, ini bisa kita buktikan dengan menggunakan rumus yang sebelumnya gitu ya. Jadi, nah, teman-teman, sekarang mari kita buktikan. Tadi contoh yang pertama itu kalau misalnya nilai tes setengah eliminasi dan intervalnya sama.
Contoh tes tengah eliminasinya 1, intervalnya 1 gitu ya. Maka kita masukkan tadi rumusnya. Rumusnya F akumulasi sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 dikurang eksponen min K dikali T gitu ya. Nah, dari sini nilai T, ini T intervalnya sudah diketahui. Yang belum diketahui nilai K. Nah, kan dari tes tengah eliminasi, rumus untuk mencari tes tengah eliminasi itu sama dengan 0,693 dibagi dengan nilai K. Maka untuk mencari nilai K itu sama dengan 0,693 dibagi tes tengah eliminasi. Gitu ya. Nah, jadi kita langsung masukkan ke dalam rumus. F akumulasi 1 dikurang 1 eksponen min K berarti 0,693 tes tengah eliminasinya 1 ya. Dikali dengan 1. Hasilnya Siflen itu eksponennya cara mikirnya di minus 0,693 bagi 1 gitu dikali 1. Dapat nilai eksponennya itu 0,5. Jadi 1 dikurang 0,5 dapat 0,5. 1 bagi 2. Nah, ini menunjukkan kalau kita menggunakan, jadi kalau misalnya obat yang kita gunakan itu tes tengah eliminasinya sama dengan intervalnya, maka itu bisa menjadi dosis muatan, di mana dosis muatan itu sama dengan 2 kali dosis maintenance. Nah, kemudian yang selanjutnya kita buktikan lagi. Yang selanjutnya ini tadi kalau sampai tes tengah eliminasinya itu dia bilang lebih panjang tadi ya. Tes tengah eliminasinya lebih pendek. Misalnya yang lebih pendek dulu kita buktikan. Misal tes tengah eliminasinya itu 4. Kemudian intervalnya 6. Kalau seperti ini kita lihat tes tengah eliminasinya 4, intervalnya 6. Tadi kan keterangannya kalau interval, kalau seandainya intervalnya kita balik lagi ke slide tadi. Nah, tadi pernyataannya, jika interval pemberian obat itu kurang dari tes tengah eliminasi, maka nanti dia bilang obat akan banyak terakumulasi di dalam tubuh. Oke. Nah, lanjut yang membuktikan yang kedua, contohnya misalnya yang intervalnya itu lebih pendek, jadi interval lebih pendek dari tes tengah eliminasi. Contoh intervalnya misalnya 3, misalnya obat diberikan tiap 3 jam, intervalnya 3 jam, kemudian tes tengah eliminasinya 6 misalnya, maka rumusnya sama F akumulasi gitu ya, sama dengan 1 dikurang tuh 1 dibagi 1 kurang eksponen min K kali T. Nah, tadi kita tahu min K-nya itu didapatkan dari 0,693 bagi T setengah. Gini rumusnya, 1 dikurang eksponen min 0,693 bagi T setengah eliminasinya berapa? 6 dikali intervalnya 3. Nah, kita masukkan. Kita cari dulu 0,693 bagi 6 dikali 3. Maka Siflen min ans sama dengan 0,7. Jadi 1 dikurang ans hasilnya. Kemudian 1 bagi ans didapatkan nilai 3,4. Jadi ini hasil dari ini tadi nih 1 dikurang 0,7072 kan ya. Jadi 1 dikurang 0,7072. Nih 1 bagi an sama dengan 3,4. Nah, bisa kita lihat ya. Berarti dia terakumulasinya itu 3,4. Lebih besar jadinya ya. Jadi obat yang maka faktor akumulasi obat dalam tubuh itu menjadi lebih besar. Tuh. Nah, sebaliknya, jadi lebih besar ya dari yang seharusnya. Kemudian kita buktikan lagi yang satunya, yang dia intervalnya itu lebih besar.
contoh intervalnya 12 jam. Tes setengah eliminasi tadi 6. Kita hitung lagi. F akumulasi sama dengan 1 bagi 1 dikurang eksponen min K kali T. Nah, sama dengan 1 kali 12. Maka hasilnya kita hitung lagi 0,693 bagi 6 kali 12 siflon minus ans sama dengan 0,25. Jadi ini 1 dikurang 1,0,25 hasilnya 1 dikurang 0,25 1 bagi N sama dengan 1,3. Nah ini akumulasinya lebih kecil tuh ya, jadi akumulasinya itu lebih kecil nilainya tuh ya, sesuai dengan pernyataan ini. Nah dimana tadi jika ini interval, jadi interval pemberian obatnya jika kurang dari tes setengah eliminasi maka yang terakumulasi di dalam tubuh itu lebih banyak, jadi tadi 3,4 lebih banyak ya. Nah kemudian jika dia lebih besar, interval pemberiannya itu lebih panjang, maka nanti nilainya obat yang terakumulasi di dalam tubuh itu lebih sedikit. Tuh. Oke. Ya, nanti ini dipelajari ya. Jadi kalau misalnya tes setengahnya itu ya, jadi interval pemberiannya lebih besar ya, lebih panjang ya daripada tes setengah, maka dia akumulasinya lebih sedikit. Ini perlu diingat ya nanti kalau ujian. Jadi misalnya obatnya tes setengahnya 6 jam, setiap 6 jam dia turun 50% gitu ya. Nah, berarti kalau diberikan setiap 12 jam, pasti akumulasinya akan lebih rendah dibandingkan ketika tadi intervalnya kan lebih pendek ya. Tadi kan lebih pendek tuh, 3 jam, sementara tes setengahnya 6 jam gitu ya. Berarti kan ya, seperti itu. Ya, jadi kebalikan ya. Halo, ini suara saya masih terdengarkah atau gimana? Halo? Iya, Bu. Masih kedengaran, Bu. Oke, terdengar. Ini kelihatannya nggak mungkin selesai ya, karena masih panjang. Karena soal-soal kalian nanti akan seperti ini. Jadi kalian mungkin bisa tenang-tenang mendengarkan ya. Mungkin lagi kerja, dengerin pelan-pelan ya. Karena waktu sudah habis. Sekarang saya mau absen dulu ya, takutnya nggak selesai. Oke. Mau dikirimnya di sini atau di grup aja? Di grup boleh. Ya, oke, nanti saya kirim di grup habis ini ya. Silakan langsung ini aja. Ada yang nggak masuk kah hari ini? Bentar ya. 3A ada yang nggak masuk? 3A masuk semua, Bu. Masuk semua, Bu. Oke, sebentar ya. Ya. Jadi minggu depan itu ya bisa juga nggak usah semua ya, karena ini kan panjang-panjang ya presentasinya. Silakan atur saja. Yang pasti kan paling nggak dua ini presentasi gitu ya. Nah nanti minggu depan satu lagi, nggak apa-apa, masih panjang kok kita ininya ya, pertemuannya masih panjang. Jadi yang penting kalian mempelajari dengan seksama ya, dengan hati-hati. Nah ini siapa lagi yang nggak masuk nih? 2B 2B Masuk semua, Ibu. masuk semua ya. Oke, saya tiga link langsung ya YouTube yang harus kalian ini, nanti bagi aja grupnya seperti apa terserah, atur sendiri ya, saya yang ngatur. Nah nanti presentasi minggu depan mungkin 2 dulu yang presentasi, minggu depan 1 lagi gitu ya, seperti itu. Atau mau 3-3-nya kalau keburu silakan, nggak apa-apa ya.
siap-siap aja 3, siapa tahu waktunya pendek ya, kalian bisa presentasi lebih cepat, bisa 3 grup langsung presentasi. Bentar, ini masih muter-muter terus ini. Internetnya nge-lag banget di saya. Bentar. Oke, saya kira itu saja ya. Sudah terkirim semuanya. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Di waktu yang sama dengan presentasi yang seperti itu. Jadi seperti biasa ya. Di screenshot, masukin PPT, kemudian kalian terangkan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Bu. Oke, Livia.